Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batu. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu, batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Kaulah tempat perlindungan
dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batu, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Dari firman Tuhan ini saya beri tema menjaga kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, diperlukan kesabaran, ketekunan untuk mempertahankan yang namanya kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia akhir-akhir ini adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Orang mau setia apabila ada upah. Saudara, inilah kenyataan hidup yang sering kali terjadi dan kita temukan di dalam hidup ini, dan bahkan juga kita alami, kita temukan di dalam diri kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ada banyak orang, kadang-kala mungkin hari Minggu dia datang, lalu kemudian gak datang lagi, 2 bulan kemudian baru datang lagi. Kalau ditanya, kenapa Pak, kenapa Bu gak datang ke gereja, gak ibadah? Alasannya, iya Pak, soalnya saya ada pekerjaan begini, dan begini. Saya punya kebutuhan begini, dan sebagainya. Saudara, kesetiaan, saudara. Seringkali kesetiaan kita mengiring Yesus dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya hanya sementara, saudara. Dikalahkan oleh hal-hal kebutuhan yang sifatnya sementara, saudara. Padahal beribadah kita ke gereja itu 1 minggu kan cuma 1 kali.
itu pun ada banyak orang Kristen tidak setia. Bagaimana kalau dituntut setiap hari beribadah? Wah, dia akan bilang, terus bagaimana saya Pak mau makan? Bagaimana pekerjaan saya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kesetiaan benar seperti pemazmur berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Sekarang ini sulit ditemukan orang yang setia, saudara. Kalau kita melihat sekarang ini kan sedang dalam boleh dikatakan tahun-tahun politik, ya. Nah, kalau saya perhatikan, ya, saya ikuti berita-berita, ada caleg-caleg, baik itu DPR, DPD, ya tadinya mungkin 5 tahun sebelum yang lalu 2019, mungkin dia ada di partai A, tapi sekarang sudah beda di partai B, dan ada banyak tidak setia, saudara, dengan berbagai macam alasan untuk dia pindah haluan. Tidak setia, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada banyak di dalam pergaulan pertemanan, ya. Kalau hal itu mungkin saling menguntungkan, kalau hal itu masing-masing memberikan hal yang positif, mungkin dia setia tuh, karena masing-masing saling menguntungkan. Tetapi kalau sampai suatu ketika ada hal-hal yang mengganggu di dalam hubungan itu, maka bisa berubah menjadi tidak setia, saudara. Tidak setia. Saudara, memang sulit sekarang ditemukan orang yang setia. Bahkan dalam rumah tangga. Firman Tuhan sudah mengatakan, ya, bagi orang Kristen, bagi orang percaya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia kecuali kematian yang memisahkan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Seringkali setelah sekian puluh tahun, katakanlah 20 tahun, katakan 15 tahun berumah tangga, lalu kemudian mulai berubah setia dan berkata, kayaknya kita sudah tak cocok lagi, ya, karena sudah tidak ada kecocokan. Setiap hari kita perang terus di rumah, gak ada damai, gak ada sukacita. Gimana kita kalau pergi ke pengadilan agama? Saudara, ada banyak, saudara, berubah setia dalam sekian tahun terhadap pasangannya, padahal sudah dituakan oleh pendeta dan di hadapan Tuhan berjanji sampai maut memisahkan, tapi kenyataannya berubah setia. Saudara, Amsal mengatakan, Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudara, orang yang setia adalah orang yang mau berkorban. Yesus setia mengasihi Anda dan saya. Dan kesetiaannya mengasihi Anda dan saya, dia buktikan dengan mengorbankan dirinya tergantung di kayu salib. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kadangkala kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan Yesus itu diuji oleh waktu. Waktulah yang menguji kesetiaan saudara dan saya di dalam mengiring Yesus. Pada waktu keadaan berjalan dengan baik, semua terpenuhi, semua berjalan dengan tenang, mungkin tetap setia. Tetapi ketika keadaan berubah, bagaimana? Apakah tetap setia? Kita tahu hampir 3 tahun, ini masuk 3 tahun, kita mengalami yang namanya pandemik, ya. Waktu mulai itu dikatakan pandemik, yaitu COVID itu sekitar tahun 2020 bulan 3, sehingga orang tidak boleh beribadah, tidak boleh kumpul-kumpul.
Tapi setelah itu dinyatakan PPKM dicabut, boleh beribadah. Ada yang keterusan, saudara. Keenakan. Wah, apa ibadah? Kan di rumah juga bisa online. Alasannya kan online. Bisa lihat di sini dan segala macam. Tetapi kalau mau diselidiki dengan jujur, hatinya sudah mulai berubah setia. Karena firman Tuhan mengingatkan di dalam Ibrani, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, marilah kita semakin giat beribadah dalam pertemuan-pertemuan. Jangan seperti dibiasakan beberapa orang. Sudah diingatkan, memang ada yang meninggalkan pertemuan ibadah. Tapi firman Tuhan mengingatkan, menjelang kedatangan Yesus, semakin giat kita beribadah, semakin setia kita beribadah kepada Tuhan, baik dalam komunitas kita maupun secara pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, setia saudara. Memang situasilah yang akan membuktikan kesetiaan saudara dan saya. Keadaanlah yang membuktikan kesetiaan saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita tetap setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena janjinya, dikala kita tidak setia aja, dia tetap setia. Apalagi kita setia. Makanya firman Tuhan mengatakan, setialah dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita setia mulai dari perkara-perkara kecil yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Maka dituntut kesetiaan saudara. Nah, kalau kita melayani Tuhan tidak setia, tapi kita berharap Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar, bagaimana mungkin hal yang di depan mata yang sudah dipercayakan saja gak setia? Contoh, yang pelayanan gereja, para diaken atau hamba Tuhan, biasa kan dijadwal. Seminggu sekali nanti yang menerima tamu siapa, yang mengedarkan kolekte siapa, lalu kemudian yang bertugas jadi WN, jadi singer, dan sebagainya, dijadwal saudara. Apakah kita setia saudara? Kadang-kala ada yang mengatakan, aduh Pak, nanti ya tanggal sekian tolong ya diganti karena begini, dan sebagainya. Saudara, hal-hal seperti itu pun seringkali kita tidak berlaku setia. Tapi Tuhan tetap setia mengasihi Anda dan saya. Makanya akhir-akhir ini dibutuhkan, dicari orang yang setia. Kalau orang, katakanlah di dalam dunia sekuler, perusahaan, orang mencari orang yang setia. Artinya orang setia, orang yang punya integritas. Tidak gampang lompat sana, lompat sini. Dia lihat, mungkin dari sisi intelektual, mungkin dari sisi cara kerja, oh kelihatan dia ini masih kalah dari si A. Tetapi kesetiaannya sudah teruji. Mulai dari membangun perusahaan sampai mengalami masa sukar, dia tetap setia. Maka pastilah pimpinan akan mempercayakannya. Sudah terbukti dia setia. Kita tahu masa-masa pandemi ada banyak perusahaan saudara yang tutup. Ada banyak perusahaan bisa berjalan, tetapi itu pun dengan susah payah. Sehingga ada karyawan yang bertahan, ada karyawan yang sudah pindah, atau bahkan mungkin ada yang di PHK. Tapi yang bertahan setia dikala perusahaan sedang turun, nah pimpinan pasti akan melihat, oh ini karyawan baik, dia punya integritas, itu kesetiaannya, maka akan dipercayakan yang lebih besar. Tapi kalau baru berapa bulan, baru berapa tahun sudah mengeluh ini dan begini, nah biasanya orang seperti itu sulit dipercayakan hal-hal yang besar. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kesetiaan Tuhan membutuhkan mencari orang-orang yang setia saudara. Setialah saudara, karena kita nggak tahu di dalam hidup ini, kita tahu ada banyak hal-hal yang tidak terduga. Tapi kalau kita setia di dalam mengikut Tuhan Yesus, kasih setianya itu
itu akan menolong saudara dan saya. Kasih setianya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, tetaplah setia dalam mengiring Tuhan, maka janji-janjinya pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tetap setia, saudara. Walaupun keadaan rasanya berat, saudara, tetap setia. Sebab mau lari kemana, saudara? Dikala kita sedang mengalami suatu keadaan yang tidak baik, lalu kita mau lari kemana? Kalau kita memilih tempat lain tidak setia kepada Tuhan, saya mau beritahu saudara, keadaan bukan bertambah baik. Saudara akan semakin terpuruk, saudara. Tapi justru dalam keadaan di mana sepertinya berat, disitulah kita tetap mengatakan, ya Tuhan, aku tetap setia mengiring Engkau. Aku tetap setia mengasihi. Aku tetap setia ikut Engkau, Tuhan Yesus. Walaupun keadaan tidak mengenakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat contoh di dalam Alkitab. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tetap setia beribadah kepada Allahnya. Walaupun raja sudah mengeluarkan titah, tidak boleh, harus menyembah kepada dewa daripada sang raja. Dan kita tahu zaman itu yang berani melanggar titah raja berarti hukuman mati. Tapi dia memilih tetap setia beribadah kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam perapian yang berjalannya luar biasa. Tapi tidak terjadi sesuatu. Karena Tuhan melindungi mereka. Karena Tuhan lihat kesetiaan yang tegak lurus kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh keadaan di sekitar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saudara, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, mari setia, minta Tuhan tolong saya untuk tetap setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau, setia berpegang teguh kepada janji firman. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Sebab Allah setia dan adil, dan Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun situasi, mari saudara tetap setia. Karena kita tidak seorang diri, ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan mengatakan di dalam surat Timotius, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada roh Allah yang bersama dengan kita. Dan firman Tuhan ingatkan, 1 Yohanes 4:4, roh Allah yang diam di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari belajarlah tetap setia. Pegang teguh janji firman Tuhan. Sebab Allah tidak pernah lalai. Cepat atau lambat, firman-Nya pasti digenapi dalam hidup saudara yang setia mengiring Dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Apapun keadaan mereka hari ini, Hamba berdoa Allah Roh Kudus Engkau tolong untuk mereka tetap setia memegang janji firman-Mu. Sebab hamba percaya Engkau Allah yang setia, pasti akan menggenapi janji dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.